Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak kelas 6 yang saya banggakan, melalui video kali ini kita akan belajar tentang macam-macam hari kiamat. Materi ini terdapat di pembelajaran 2 ya anak-anak ya. Kalian juga harus mempelajari buku kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, dari sini sudah siap ya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Yuk langsung saja meluncur ke pembelajaran kita kali ini. Nah anak-anak, inilah materi kita kali ini, yakni tentang macam-macam hari kiamat. Ini terdapat pada halaman 15, nanti juga berlanjut sampai halaman seterusnya ya anak-anak. Menurut kejadiannya, langsung saja ke pembahasan. Menurut kejadiannya, kiamat digolongkan menjadi dua anak-anak, yakni yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil, yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat sugro? Nah, kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Nah, kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini anak-anak. Selain itu juga kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Dan kematian seseorang itu pasti akan terjadi anak-anak. Ini seperti firman Allah yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan berhadapan dengan kematian. Nah, sebetulnya kematian seseorang. Selanjutnya, jasad manusia akan hancur dan berubah menjadi tanah seperti asal kejadian semula. Asal terjadinya manusia kan juga dari tanah. Dan bahkan besok kalau sudah mati juga akan kembali seperti semula, yakni berubah menjadi tanah. Tetapi atas kuasa Allah, roh manusia itu tidak akan mati sampai kapanpun juga. Ini atas kuasa Allah SWT. Jadi setiap manusia, hewan, tumbuhan pasti akan mengalami yang namanya mati. Karena semuanya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, asalnya dari Allah dan nantinya juga akan kembali kepada Allah SWT. Selanjutnya, jika kita terkena musibah atau mendengar orang lain terkait musibah seperti jatuh, tersiram air panas, kehilangan harta, atau bahkan mendengar ada orang meninggal, ini biasanya ada pengumuman di musola itu ya, kita dianjurkan mengucapkan lafaz tarjih atau istirja seperti berikut ini ya. Seperti lafaz inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, ucapan tersebut, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, merupakan bentuk kesadaran dan kerelaan kita terhadap apa yang terjadi pada diri kita maupun seseorang. Ucapan tersebut hendaknya kita pahami dan kita yakini sehingga keyakinan itu dapat menjadi penguat bagi kita ketika mendapatkan musibah. Nah, penguat maksudnya itu biar kita menjadi tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. Karena musibah tersendiri itu berian dari Allah SWT langsung. Karena itu kita harus bersabar dan bertabah
dengan melafalkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita juga harus menyadarinya bahwa apa yang kita miliki sekarang ini adalah milik Allah SWT dan akan kembali kepada Allah SWT. Nah, untuk selanjutnya kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri, misalnya berkendara tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan, kebakaran hutan, penebangan pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Itu ulah-ulah manusia sendiri juga bisa. Tetapi proses tersebut hanyalah wasilah atau pelantara saja. Ya, tetap atas kuasa Allah atas apa yang terjadi di muka bumi ini. Oke, yang kedua yakni kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat kubro? Nah, kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya yang sudah tidak berjalan di porosnya sehingga saling bertabrakan. Nah, mengerikan sekali anak-anak. Antara planet bumi dengan planet lainnya itu sampai bertabrakan, itu terjadi pada kiamat besar. Nah, selanjutnya bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang hidup. Jadi lari kemanapun dan bersembunyi dimanapun tetap tidak ada yang selamat, karena kiamat besar ini semua makhluk, semua alam semesta akan hancur semuanya. Ini atas kuasa Allah SWT. Ya. Seperti hanya firman Allah SWT pada surat Al-Zalzalah ayat 1-2, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, seperti hanya larva, gunung meletus, dan bebatuan itu bermunculan di muka bumi. Nah, sangat mengerikan sekali ketika kiamat kubro itu akan terjadi, dan ini pasti akan terjadi. Sehingga kita harus meyakininya, harus mengimaninya bahwa kiamat kubro pasti akan datang. Untuk selanjutnya kiamat kelak di hari akhir, hari kiamat kubro ini, setelah alam semesta dihancurkan, semua makhluk atau semua manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Nah, seperti materi kemarin ya, bahwasanya malaikat Israel meniupkan trompet sangkakala 2 kali ya. Yang pertama untuk menghancurkan seluruh alam semesta, yang kedua untuk membangkitkan manusia dari kuburannya. Untuk apa? Untuk digiring ke padang mahsyar dan dimintai tanggung jawab apa yang telah diperbuat selama hidupnya di muka bumi ini. Nanti kita juga mengalaminya, semuanya mengalaminya. Ini khusus untuk manusia. Dan tentunya kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Ini sangat rahasia sekali. Bahkan Nabi Muhammad SAW ini sebagai Nabi kita, panutan kita saja tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro ini. Dan tentunya hanyalah Allah SWT yang mengetahuinya terjadinya kiamat kubro kelak ya. Nah, untuk selanjutnya ini nama-nama lain dari kiamat, hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama Yaumus Sa'ah, yaitu hari di mana saat hari kiamat sudah telah dekat. Yang kedua Yaumul Din, hari kemudian, yaitu hari mulai dari waktu makhluk dikumpulkan di padang mahsyar sampai waktu yang tak ada batasnya. Kehidupan kedua ini ya. Yang ketiga Yaumul Akhir, hari akhir, yaitu berakhirnya kehidupan alam dunia. Seperti hanya hancurnya
alam semesta, ya seperti itu. Yang keempat yaumul qiyamah, hari kiamat, yaitu hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Yang kelima yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam barzah atau alam kubur oleh Allah melalui malaikat Israil. Malaikat Israil ya. Yang keenam yaumul mahsyar, hari berkumpul, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar setelah bangkit dari alam kubur ya. Yang ketujuh yaumul hisab, dari hari perhitungan, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia di saat hidup di dunia. Diberikan tanggung jawab manusia untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan pada kehidupan dunia. Yang ke-8 yaumul mizan, hari penimbangan, yaitu hari penimbangan amal perbuatan manusia. Yang ke-9 yaumul jaza, hari pembalasan, yaitu hari pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Yang ke-10 yaumul fasl, hari pemisah, yaitu hari pemisah yang kafir dan beriman dipisahkan. Dan perkara yang hak dan batil juga dipisahkan. Ini yaumul fasl, hari pemisah. Yang ke-11 yaumul rojifah, hari gempa, yaitu hari gempa besar-besaran yang akan menghancurkan seluruh alam ini. Yaumul hasrah, yang ke-12 hari penyesalan, yaitu dari di mana orang-orang yang ada di padang mahsyar dikumpulkan dalam keadaan berdiri dan merasakan penyesalan yang sangat mendalam karena amal perbuatannya selama di dunia. Semuanya memikirkan, semuanya disibukkan dengan amal ibadah. Ya kelak kita juga akan mengalaminya besok pasti itu. Yang terakhir yang 13 yaumul asirun ya, hari kesulitan. Yaumul asirun ya. Yaitu hari-hari yang penuh kesulitan bagi seluruh umat manusia. Ya. Oke, dari sini sudah dipahami anak-anak ya. Bahasanya intinya tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, bagaimana anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini? Ya, saya harap semuanya bisa memahaminya dan tak kalah pentingnya kita harus meyakini bahwa hari kiamat pasti akan datang dan pasti ada. Ya, baik itu kiamat sugro maupun kubro ya. Seperti hanya seseorang yang meninggal, kita harus meyakininya bahwa seluruh makhluk yang bernyawa pada waktunya pasti akan berhadapan yang namanya ajal. Ya, intinya semua kembali kepada Allah SWT. Mungkin demikian dari saya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.